Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview hasil investasi di Rupiah Cepat elemen dan nanti aku juga bakal withdraw dan pindahin danaku dari Rupiah Cepat ini. Nah, aku juga sekaligus bakal menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman kita ya. Sebelum mulai jawab pertanyaan dari teman-teman, sebelumnya aku mau ngingetin dulu di sini aku memiliki total aset sebanyak 59.180.848 rupiah. Nah, kalau misal kamu lihat di sini, saldo dapat digunakanku ada di angka 10.397.800. Kenapa aku punya saldo ini? Karena kemarin baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Kalau misal kita pencet ke bagian riwayat, kemudian kita pencet dikembalikan, nih kamu bisa lihat ya, tanggal pengembalian adalah tanggal 15 September. Dan hari ini adalah tanggal 15 September. Yang artinya dana ini masuk ke elemen 10 juta. Nih kamu bisa lihat waktu itu aku mendanai sebanyak 10 juta, kemudian harusnya dapat bunga 468.000 rupiah. Nah, estimasi bunganya adalah 468.000. Jadi harusnya uangku menjadi 10.468.000. Namun di sini ada potongan pajak 70.200 sehingga penghasilan bersihku 397.800. Nah, jadi di sini aku juga udah coba masukin ke rumus yang pernah aku bikin sebelumnya. Di sini aku masukin dana 10 juta, kemudian saat itu bunganya adalah 19%, kemudian aku masukin terminnya yaitu 3 bulan atau 90 hari. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, return yang harusnya aku dapatkan 468.493. Dan di sini sama ya, teman, 468.000 ini cuma beda beberapa ratus rupiah. Entah kenapa kalau misal rupiah cepat emang selalu beda dikit angkanya, teman. Nah, kemudian ada potongan 70.000 rupiah. Nah, kalau misal kita hitung pakai kalkulator, 70.200 dibagi dengan 468.000, artinya pajak yang dikenakan adalah 0,15 atau setara 15%. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita, Kak Suryadi. Di Rupiah Cepat, apakah ada pemotongan pajak sebesar 15% dan 30% untuk non-NPWP, Kak? Soalnya, berdasarkan perhitungan video dalam aplikasi sepertinya belum dipotong pajak. Nah, jadi sebenarnya di Rupiah Cepat ini ada potongan pajak. Di sini kamu bisa lihat ya, harusnya bunga yang aku dapat adalah 468.000. Namun karena ada potongan pajak 70.000 sekian, sehingga profit bersihnya, penghasilan bersihnya menjadi 397.800. Makanya kalau kamu lihat di sini uangku menjadi 10.397.800. Jadi potongan pajaknya dikenakan saat kita mendapatkan return. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Suryadi. Dan buat Kak Egi, terima kasih udah bantu jawab. Jawabannya adalah benar ya. Emang bakal dikenakan pajak kalau misal kamu nggak punya NPWP, kena potongnya 30%. Kalau punya, kenanya 15%. Karena aku udah submit NPWP, makanya kenanya 15% ya, teman. Semoga membantu buat kamu ya. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Smiling Thanos 2018 yang kena pajak berdasarkan withdraw. Nah, jadi yang kena pajak itu bukan berdasarkan withdraw, karena withdraw itu nanti bakal dikenakan biaya tergantung kita withdrawnya menggunakan metode apa. Pajaknya itu bakal langsung dipotong saat kita menerima bunga ya, men. Nih kamu bisa lihat di sini, harusnya aku terimanya 10.400.000 sekian, tapi malah terimanya 10.300.000 sekian karena dipotong pajak sebesar 70.000 rupiah. Nah, saat kita melakukan withdraw, ini nggak dikenakan pajak. Nih aku bakal tunjukin ya, men. Sekarang kan aku punya dana 10.397.800. Kita bakal pencet tarik di sini. Kalau kita pencet semua di sini, kita bisa langsung tarik semua dana kita. Nah, kamu bisa lihat ya, di sini kan aku bakal memilih metode transfer cepat. Di mana dengan metode ini ada biaya penarikan 100 rupiah ke BCA. 6.500 ke bank lainnya. Ya udah, kita tinggal pencet konfirmasi di sini, kemudian kita pencet dapatkan kode. Nah, berikutnya kita tinggal tunggu SMS-nya masuk ya, teman. Ini buat konfirmasi bahwa kita yang merequest permintaan untuk penarikan ini. Nah, ini kode udah masuk, kita tinggal masukin aja 5925. Kalau udah, kita pencet konfirmasi di sini, kemudian permintaan transfer berhasil. Kalau kita pencet selesai di sini, sekarang saldoku udah menjadi 0, total asetku udah berkurang 10 juta sekian menjadi 48 juta sekian. Kalau misalnya kita buka ke aplikasi BCA, kemudian kita cek mutasi rekening, aku bakal cek ya, men. Aku login seperti biasa, kemudian mutasi rekening. Nih, kamu bisa lihat ya, mutasi rekening untuk rekeningku di tanggal 15 September sampai 15 September. Kamu bisa lihat kredit utama Fintech 10.397.700. Kalau kamu perhatiin, angkanya kenapa beda? Karena tadi seperti yang udah aku bahas, kita bakal dikenakan potongan 100 rupiah kalau misalnya transfernya ke bank BCA ya, man. Kalau di luar BCA, kena potongannya 6.500. Makanya kamu lihat tadi angka terakhirnya kan 800. Sekarang hanya terima 10.397.700. Oke, mungkin uang ini bakal aku pindahin ke Cbank aja ya, man, supaya bisa mendapatkan atau menghasilkan bunga harian di Cbank. Nah, sekarang danaku udah aku pindahin ke
Cbank ya teman. Nih kamu bisa lihat di sini aku transfer 10 juta. Kenapa aku pindahin ke Cbank? Supaya bisa mendapatkan bunga harian. Ini lumayan ya buat parkir uang di Cbank. Nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa invest, ada platform lain yang oke, atau misalnya ada pasar saham yang jeblok, ada saham yang lagi murah, bisa aku gunakan langsung uang di Cbank ini untuk membeli saham tersebut. Nah, jadi buat Kak Smiling Thanos, yang kena pajak itu bukan berdasarkan withdraw, namun yang kena pajak itu saat kamu menerima bunga, saat kamu menerima return hasil investasi, pas jatuh tempo, itu bakal langsung dipotong berdasarkan pajak dari sananya. Pas kamu melakukan penarikan, itu bukan pajak, tapi itu adalah biaya penarikan ya. Dimana biaya penarikan kalau BCA 100 rupiah, kalau bukan BCA 6.500. Semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Online Toko mau nanya, Kak, di rupiah cepat, apakah dana mengendap maksimal 2 hari akan di withdraw otomatis ya? Jawabannya adalah enggak. Jadi di rupiah cepat ini, kalau misal kamu diemin danamu, ya danamu bakal begitu aja. Dananya nggak bakal disalurkan kemana-mana, dananya nggak bakal menghasilkan apa-apa, dan dananya nggak bakal di withdraw secara otomatis. Kalau kamu pengen melakukan withdraw, itu harus dilakukan secara manual, dan cara gimana? Caranya adalah yang tadi aku tunjukin di langkah berikutnya, teman. Jadi untuk melakukan penarikan, itu harus kita order secara manual. Tapi yang enaknya dari rupiah cepat adalah saat kita order secara manual itu, biasanya dia bakal cair langsung di saat itu juga ya teman. Jadi bersifat real time, bersifat langsung beres di saat itu juga. Beda seperti kalau misalnya kita menggunakan platform lain, contohnya EasyCash. EasyCash tuh kita perlu menunggu selama 1 hari. Dulunya sih kalau nggak salah dulu 2 hari ya, dijanjinya 3-5 hari, tapi dulunya 2 hari, sekarang kalau nggak salah 1 hari juga udah cair. Nah kalau rupiah cepat ini, dia lebih cepat lagi, dia instan ya teman. Sesuai dengan namanya rupiah cepat, emang benar-benar cepat. Nah jadi semoga membantu buat kamu ya, Kak Online Toko. Berikutnya dari Kak Ferista Bosanova, rupiah cepat for lender harus pakai Apple ya? Jawabannya adalah enggak. Karena kalau misal kamu lihat, ini merupakan bukan Apple ya, teman. Ini aku hanya menggunakan Android. Cuma kalau misalnya kamu menggunakan Apple, itu juga ada ya, teman. Setahu aku untuk kedua platform itu udah ada. Kalau nggak salah, yang buat Apple baru diluncurinnya di awal tahun ini ya, kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kamu pengen mendanai di rupiah cepat ini, jawabannya adalah nggak harus menggunakan platform Android ataupun nggak harus menggunakan Apple. Karena kedua platform itu udah bisa. Kamu tinggal cari di App Store atau kamu cari di Play Store kalau kamu menggunakan Android. Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu tinggal ketik rupiah cepat di Google ya, teman. Nah, nanti kamu pasti bakal langsung diarahkan ke Play Store untuk mendownload rupiah cepat ini. Nanti kamu bisa langsung didirect ke halaman Play Store-nya secara langsung. Kamu tinggal buka sepertinya. Semoga membantu buat kamu ya, Kak Ferisa. Pertanyaan terakhir yang aku pengen jawab dari Kak Rosalia Sulistiawati, Kodanil rupiah cepat apakah belum di cover asuransi aku? Nah, jadi aku tadi juga udah sempet konfirmasi ke RM dari rupiah cepat. Aku nanya mengenai asuransi ya. Ini untuk mengkonfirmasi sekali lagi. Kak, mau tanya apakah per saat ini rupiah cepat di cover asuransi atau tidak? Lalu untuk pendanaan dengan sistem return di akhir tenor tanpa pengembalian 2 minggu akan diadakan lagi nggak ke depannya? Thanks infonya. Ini karena aku lebih suka untuk sistem pendanaan yang seperti dulu ya, teman. Dimana kita taruh uang, langsung dananya itu nanti pas jatuh tempo, pas di akhir tenor, baru uangnya dibalikan beserta dengan bunganya. Seperti yang tadi aku tunjukin ke teman-teman semua, itu karena menggunakan pendanaan yang lama, dimana sistemnya bukan yang setiap 2 minggu dibalikin ya, teman. Salah satu alasan kenapa aku WD dari rupiah cepat, ini karena aku kurang suka yang sistem 2 minggu dibalikin, karena menurut aku cukup ribet untuk aku harus reinvestasikan setiap 2 minggu ya, teman. Maka dari itu mungkin aku bakal pindahin ke instrumen lain, mungkin aku bakal masukin Cbank ini, atau mungkin nanti aku bakal masukin ke Bibit dan platform lainnya yang lebih simple ya, teman. Karena aku lebih incar yang namanya passive investing. Nah, jadi berikut ini jawaban dari KRM-nya, yaitu sejauh ini pendanaan di cover dan masih kerjasama dengan Lipo General Insurance. Sejauh ini memang ada gagal bayar dari borrower, namun hal ini belum ada gagal bayar ke lender, mengingat setiap P2P lending memiliki mitigasi resiko masing-masing. Nah, inilah yang menjawab kenapa mereka bisa memiliki TKB 100% ya, teman. Karena TKB itu dihitungnya dari pengembalian ke lender, dan pengembalian ke lender semuanya berhasil. Dan ini juga jawabannya, pendanaan tanpa pengembalian 15 hari seharusnya tidak akan diadakan lagi, karena setahu saya semua P2P borrower memiliki pengembalian 15 hari, jadi sistem borrower bayarnya itu dicicil, Kak. Jika ada P2P yang menerapkan sistem dulu, takutnya itu akan dicek oleh OJK, di mana seharusnya sistem P2P itu menurut anjuran OJK. Emang seperti ini, Kak Daniel. Misalnya RC munculkan sistem dulu yang pengembalian 30 hari, berarti ada cost yang ditampung oleh RC untuk backup dana atas bunga berjalan. Dari sisi borrower 15 hari, sedangkan kita balikin 30 hari. Itu perlu dipertanyakan. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab buat kamu ya. Buat teman-teman yang masih pengen investasi di rupiah cepat, menurut aku ini platformnya masih oke banget dan masih boleh untuk kamu gunakan untuk berinvestasi. Cuma kalau aku pribadi, karena aku emang kurang suka metodenya setiap 2 minggu dibalikin aja. Cuma di luar itu, menurut aku platformnya masih oke untuk digunakan. Cuma teman-teman perlu ingat, yang namanya semua P2P lending konsumtif, itu sifatnya tinggi resiko. Jadi sebisa mungkin taruh sebagian kecil dari porto aja,
dan juga lakukan diversifikasi. Ini juga berlaku buat rupiah cepat, buat Wangmi, buat EasyCash, asetku, semua P2P lending konsumtif itu tinggi resiko. Nah, jadi semoga ini bisa menjawab buat kamu ya Kak Rosalia. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist yang ada di channel ini. Terus buat teman-teman yang baru pengen investasi, boleh juga menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus saat mulai berinvestasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.